Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Hadiratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sahabat-sahabat semua, wabil khusus dosen pembimbing kami dalam mata kuliah tafsir tarbawi. Beliau adalah Al-Ustadz Jamalul Akbar, yang semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah. Allahumma amin. Dan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang bertema pemberian reward dalam sebuah pembelajaran, di mana kami akan menyampaikan beberapa tafsir Al-Quran dari beberapa surat, yakni ada surat Al-An'am dari ayat 84, 132 dan ayat ke-160. Kemudian ada tafsir Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 88, dan selanjutnya yang terakhir adalah tafsir Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-7. Di mana materi ini insya Allah akan disampaikan oleh kelompok kami dari kelompok 13, yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri, Ahmad Syainur Rahim, dan teman saya Wildan Nur Hidayatullah, dan teman saya yang satunya ini Zahratul Ismiyah. Dan diharapkan untuk teman-teman semua bisa mengikuti sebuah video pembelajaran ini, dan semoga teman-teman semuanya bisa memahami materi ini, sebab materi ini itu insya Allah termasuk materi yang bermanfaat untuk bekal kita kelak untuk menjadi seseorang guru. Maka dari itu saya harap teman-teman bisa mempelajari dan menyimak video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas video tafsir tarbawi. Yang saya akan jelaskan yaitu reward mengenai surat Al-An'am ayat 84 yang di dalam Al-Qur'annya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuha hadaina min qablu wa min dzurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Yang kurang lebih artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Nabi Daud, Sulaiman, dan Ayub, juga Yusuf dan Musa. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Di dalam surat Al-An'am tadi telah dijelaskan oleh Imam Jalalain, yang di dalam tafsir Jalalain jilid 1 yang berbunyi wa wahabna lahu ishaq wa ya'qub ibnahu, yang artinya dan telah kami anugerahkan Ishak dan Yakub, yaitu kepada anaknya, kullan minhuma, masing-masing dari keduanya, hadaina wa nuhan hadaina min qabl, artinya sebelum Nabi Ibrahim telah Allah berikan petunjuknya, min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya, artinya dari keturunan Nabi Nuh, Dawud wa Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah putranya, wa Ayyub wa Yusuf, dan Nabi Ayub dan Yusuf yaitu putra Yakub, wa Musa wa Harun, dan Nabi Musa juga Nabi Harun, wa kadzalika kama jazaina, sebagaimana yang telah kami balaskan kepada mereka, yang telah kami balasan memberi pahala kepada mereka, najzil muhsinin, dengan balasan yang baik. Menurut pendapat ulama mengenai tafsir ayat tersebut, yaitu anugerah lain yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah diberikannya putra dan keturunan yang menjadi utusannya Allah. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya para nabi kebanyakan itu adalah dari keturunannya Nabi Ibrahim. Dan ini adalah termasuk reward dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, yang mana telah diabadikan di dalam surat Al-An'am. Melanjutkan penjelasan
di atas, yaitu surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi man jaa bil hasanati falah asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Yang kurang lebih artinya, barang siapa berbuat kebaikan maka ia mendapatkan balasan 10 kali lipat amalannya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan ataupun tidak dizalimi. Ayat tadi telah ditafsirkan oleh Imam Jalalain di dalam tafsir Jalalain, man jaa bil hasanati ai la ilaha illallah, barang siapa yang mendatangkan kebaikan, artinya mengucapkan la ilaha illallah, falahu asyru, maka baginya adalah 10 pahala. Ai jazaa'un asyru hasanat, artinya satu balasan adalah 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza, dan barang siapa yang datang dengan keburukan maka tidak dibalas illa mislaha, kecuali dengan semisalnya. Ai jazaa'u, artinya balasannya setimpal. Wahum la yuzlamun, maka sesungguhnya mereka itu tidak dizalimi. Yang kusuna min jazaihim, mereka tidak mengurangi dari balasan mereka syai'an, sedikit pun. Dari penjelasan di atas, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Quraib dan Abu Muawiyah dengan lafal yang sama, bahwasannya telah siapa yang berniat mengerjakan suatu kebaikan lalu tidak melakukannya, maka niscaya ia dicatat 1 pahala. Apabila ia telah melakukannya maka dia dicatat 10 pahala. Dan barang siapa yang ingin melakukan keburukan lantas ia tidak melakukannya maka tidak dicatat dosa baginya, akan tapi ketika dia melakukan kejahatan tersebut maka dicatat 1 dosa baginya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemurah. Bagaimana tidak? Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan segala perbuatan kita yang baik menjadi 10 perbuatan, dan Allah juga Maha Pemurah. Bagaimana tidak? Karena ketika kita ingin melakukan kejahatan lantas kita melakukannya, sama Allah hanya diberi 1 dosa saja. Baik, melanjutkan penjelasan dari di atas surat Al-An'am ayat 132. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Kurang lebih artinya, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidaklah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, walikullin, dan bagi setiap minal amilin dari orang-orang yang mengerjakan, darajatun adalah memiliki 1 pahala, 1 derajat. Jazaun artinya 1 balasan, mimma amilu dari apa yang mereka kerjakan, min khairin wa syarrin dari sebuah kebaikan atau keburukan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhanmu tidaklah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan, apa yang mereka kerjakan. Menurut pendapat ulama, dan masing-masing orang ada yang beramal untuk ketakwaan, dan ada masing-masing orang yang beramal untuk riya, dan ada beberapa orang yang memang melakukan suatu amal dengan keikhlasan dan keridhaan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita di dalam ayat tersebut bahwasanya setiap orang itu memiliki tingkatannya masing-masing sesuai dengan amal apa yang ia lakukan, sesuai dengan amal apa yang ia niatkan. Maka ayat ini sesuai dengan pemberian reward dalam pembelajaran. Maka oleh hal itu yang menjadikan setiap masing-masing dari diri kita mempunyai tingkatan yang berbeda-beda adalah amalan kita yang mendapatkan balasan setimpal. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang surat Al-Kahfi ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'an husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa adapun orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka baginya pahala yang terbaik, yakni surga. Lafaz jazaan
diidhofahkan kepada lafaz al-husna mengandung makna penjelasan, yakni surga tadi. Dan menurut qiraah yang lain, lafaz jazaan dibaca jaza'u. Sehubungan dengan bacaan ini, Imam Al-Farra mengatakan bahwa dinasobkannya lafaz jazaan karena dianggap sebagai kalimat penafsir. Maksudnya apabila ditinjau dari segi nisbatnya. Dan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Maksudnya ialah kami akan memberikan perintah kepadanya dengan perintah yang mudah untuk ia kerjakan. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, dan barang siapa yang memenuhi semuanya, beriman kepada Tuhannya dan beramal salih, maka baginya balasan yang terbaik di akhirat. Di dunia dia akan diperlakukan dengan santun dan baik. Yang selanjutnya adalah penjelasan. Adapun orang yang membenarkan Allah dan keesaannya dan beramal solih, maka baginya disediakan pahala yang terbaik sebagai balasan atas segala kebijaksanaan yang telah diperbuatnya selama dia hidup di dunia. Dan akan kamu serukan kepadanya di dunia perintah-perintah yang mudah untuk dikerjakan, yaitu beberapa amalan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, jihad, haji, dan sebagainya. Jadi apabila seseorang pengajar memberikan reward kepada peserta didiknya dalam pembelajaran guna mencapai suatu target atau memberikan motivasi kepada murid tersebut, itu juga termasuk amal solih dan menjadi pahala baik untuknya. Maka Allah akan memberikan kemudahan bagi guru atau mereka yang memberikan reward dalam segala urusannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dan apabila kalian bisa memenuhi perintah Allah dengan taat dan dengan baik, maka Allah akan memberikan balasan terbaik di akhirat dan akan diperlakukan santun baik di dunia. Ini adalah salah satu kunci bagi para pengajar agar peserta didik bisa lebih bersikap santun dan baik terhadap lingkungannya. Dan selanjutnya tafsir Al-Quran pada surat Al-Isra ayat ke-7. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa in tajaa wa'dul akhirati liyashu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama wadakhaluhu awwala marratin waliyattabbiru ma'alau tathbira. Sadaqallahul. Yang mana ayat ini berarti kan, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua kalinya, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, untuk yang pertama saya akan menyampaikan tafsir menurut Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir berpendapat, jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik pada diri kamu sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu kalian sendiri. Nah, artinya jika kalian berbuat kejahatan, maka akibatnya akan menimpa pada diri kamu sendiri. Makna ayat ini sama dengan yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya akan untuk dirinya sendiri. Nah, adapun firman Allah SWT, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua kalinya, maksudnya apabila kalian melakukan kerusakan untuk yang kedua kalinya, maka akan datanglah musuh-musuh kalian untuk menyuramkan muka-muka kalian. Mereka datang untuk menghina dan menindas kalian, dan mereka masuk ke masjid. Yang dimaksud di sini adalah masjid Baitul Maqdis, sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada yang pertama kalinya, yakni mereka akan merajalela di kampung-kampung kalian
dan untuk membinasakan. Nah, maksudnya melakukan penghancuran, pengrusakan terhadap apa saja yang mereka kuasai sehabis-habisnya. Nah, yakni segala sesuatu yang mereka kuasai akan dihancurkan dan dirusak oleh mereka. Kemudian ada juga tafsir menurut Al-Misbah. Nah, kami katakan kepada mereka, bila kalian berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kalian telah kami katakan kepada mereka, bila kalian berbuat baik taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. Ketika datang waktu pembalasan dari perbuatan jahat kalian yang terakhir, dari 2 kali kejahatan yang telah kalian lakukan dalam membuat kerusakan di muka bumi ini, maka kami datangkan musuh-musuh kalian untuk menorehkan bekas kejahatan atau kehinaan dan kepedihan yang menyeramkan wajah-wajah kalian. Jadi apabila kalian telah melakukan kerusakan itu kedua kalinya, Allah akan mendatangkan musuh-musuh kalian untuk membalas kejahatan yang telah kamu perbuat atas dosa kamu sendiri. Dan pada akhirnya mereka masuk ke masjid Baitul Maqdis lalu merusaknya seperti pada kali pertama. Mereka juga akan memusnahkan apa yang mereka kuasai dengan sehabis-habisnya. Kemudian penjelasan menurut kelompok pribadi, menurut hasil diskusi kami, jika kalian baik dalam perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan kalian sendiri, sesungguhnya kalian berarti telah berbuat baik terhadap diri kalian sendiri juga. Sebab pahala yang kembali, pahala yang hasil dari perbuatan diri kalian akan masuk ke diri kalian sendiri. Bila kalian bertindak buruk, maka hukumannya juga berbalik dengan kalian sendiri. Jika nanti telah tiba ketetapan terjadinya kerusakan kedua yang kalian perbuat, maka kami akan menjadikan musuh kalian berkuasa atas kalian kembali untuk menghina dan mengalahkan kalian, sehingga tampak bekas-bekas penghinaan dan penistaan pada wajah-wajah kalian, dan lalu merangsek masuk menghadapi kalian ke Baitul Maqdis untuk menghancurkan sebagaimana mereka dahulu pernah menghancurkannya, dan kemudian meluluh lantahkan semua yang mereka miliki sehabis-habisnya secara total. Jadi dalam pemberian reward, jika dikaitkan kembali dengan tema awal kita, pemberian reward dalam pembelajaran, dalam pemberian reward atau penghargaan, janganlah kalian ragu atas perbuatan kalian itu sendiri, sebab itu juga termasuk perbuatan yang baik, dan hal tersebut kebaikannya secara otomatis akan kembali pada diri kalian sendiri. Begitu pula sebaliknya, apabila kalian telah tidak menghormati peserta didik kalian, maka dampaknya juga akan ke diri kalian. Jadi misalnya seperti ini, kalian menjadi seseorang guru, kemudian dalam pembelajaran ada siswa yang aktif, siswa yang mengikuti pembelajaran dengan baik. Sudah menjadi tuntutan kalian sebagai seorang guru untuk memberikan apresiasi atau pemberian reward penghargaan untuk siswa tersebut. Sebab dengan pemberian reward itu, siswa tersebut akan termotivasi atas reward yang telah kalian berikan, sehingga kebaikan yang telah kalian perbuat akan berbalik pada diri kalian sendiri. Kalian telah menghargai murid beserta murid didik kalian, dan juga murid didik kalian akan menghargai kalian sendiri. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kalian tidak menghargai peserta didik kalian, maka jangan harap peserta didik kalian menghargai diri kalian juga. Dan jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran materi ini semua, reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan jasa
yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik. Melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Istilah reward ini yang sudah kita ketahui adalah berasal dari bahasa Inggris, yang mana artinya adalah hadiah atau penghargaan, atau juga bisa disebut dengan imbalan. Tujuan yang dicapai dalam pemberian reward adalah meningkatkan motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik, yaitu seseorang harus melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu timbul dari kesadaran orang itu sendiri. Tujuan yang dicapai dari pemberian reward ini adalah dengan meningkatkan motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik, yaitu seseorang harus melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu muncul dari kesadaran orang itu sendiri. Pemberian reward diharapkan dapat membangun suatu hubungan positif antara atasan dengan bawahan atau antara guru dengan murid, karena reward adalah bagian dari rasa sayang antara sesamanya. Ada juga menurut tokoh yang bernama Jamaroh yang berpendapat 4 jenis reward berdasarkan bentuk reward yang diberikan. Yang pertama, reward berupa pujian. Yang kedua, reward berupa penghargaan. Yang ketiga, reward berupa hadiah. Dan yang keempat adalah reward apapun itu yang intinya tentang tanda penghargaan. Sistem reward yang baik Sistem reward yang baik itu dapat memotivasi orang serta memuaskan mereka, sehingga dapat menumbuhkan rasa komitmen terhadap organisasi. Reward yang kurang baik justru itu sering gagal dalam memotivasi dan menumbuhkan semangat peningkatan produktivitasnya. Meskipun motivasi uang dan waktu yang sangat besar untuk reward organisasi, dampak motivasi yang diinginkan itu sering tidak tercapai. Jadi untuk kalian para guru atau bahkan kalian sudah menjadi guru, dalam pemberian reward itu juga sangat penting untuk dipikir sebelum memberikan. Apakah reward ini yang akan kita kasih dapat bermanfaat atau dapat meningkatkan motivasinya untuk belajar? Maka dari itu untuk kalian berikanlah reward yang bisa bermanfaat, reward yang bisa memotivasi orang tersebut, dan yang penting reward yang dapat menimbulkan rasa komitmen mereka untuk terus bersemangat dalam belajar. Dan semoga materi ini yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca kalimat hamdalah, di mana kalimat ini sebagai wujud rasa syukur kita telah mendapatkan ilmu baru. Dan semoga bisa manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa maghfiq illa aqmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.